Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan latihan beberapa soal ya mengenai lingkaran dan juga suku banyak. Nah, jadi ini adalah topik-topik yang harus dipelajari untuk persiapan penilaian akhir tahun ya. Untuk soal yang lingkaran ini ada yang Ibu tandai nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya, ini ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak akan Ibu bahas dalam video ini karena sudah dibahas dalam video yang sebelumnya. Jadi nanti kamu bisa tonton lagi video yang sebelumnya. Yang pertama, tentang menentukan bentuk baku persamaan lingkaran apabila diketahui bentuk umumnya. Di sana sudah ada contohnya. Berikut juga nomor 2, 3, 4, 5 juga sudah ada. Kalau lupa tinggal ditonton lagi gitu ya. Nah, kemudian langsung saja kita akan membahas topik nomor 6, yaitu menyelesaikan soal cerita terkait kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ini. Apakah kamu masih ingat? Kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kedudukan ya. Yang pertama di dalam lingkaran, kemudian pada lingkaran, dan yang ketiga adalah di luar lingkaran. Nah, itu berdasarkan bisa dilihat berdasarkan jarak pusat ke titik tersebut, apakah kurang dari jari-jari, sama dengan jari-jari, atau lebih dari jari-jari. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal cerita terkait kedudukan titik terhadap lingkaran. Ibu bacakan dulu soalnya ya. Pada tahun 2010 lalu, Gunung Merapi yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dan wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara mengalami erupsi yang menyebabkan luncuran awan panas. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau warga yang berada pada radius 10 km dari puncak. Ya. Ini kalimat penting, maka dari itu Ibu garis bawahi. Lanjut ya. Warga yang berada pada radius 10 km dari puncak untuk mengosongkan dan mengungsi dari daerah tersebut. Nah, diasumsikan bahwa titik 0,0 itu dihitung dari puncak gunung. Apakah warga desa Duku yang berada di koordinat min 2,8 turut mengungsi? Gitu. Nah, jadi ilustrasinya tuh ini ada gunung, kemudian radius 10 km dari puncak gunung. Misalnya ini ke sana itu 10 km muter gini ya. Nah, itu tuh harus mengungsi. Nah, pertanyaannya, warga desa Duku yang desanya itu berada di koordinat min 2,8 turut mengungsi apa tidak gitu. Nah, sekarang kita buat dulu lingkarannya kan tadi pusatnya titik 0,0, jadi ini titiknya 0,0, jadi persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan jari-jarinya 10, karena di sini adalah r kuadrat ya berarti 10 kuadrat 100. Ini persamaan lingkarannya. Nah, kemudian kita akan cek titik min 2,8 itu kalau dibandingkan dengan nanti R kuadratnya itu bagaimana? Caranya tinggal disubstitusikan kepada X dan Y-nya. X-nya diganti min 2. Berarti min 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan bukan sama dengan, kita masih belum tahu itu nanti sama dengan atau enggak gitu ya. Jadi di skip dulu, akan dibandingkan dengan 100. Kita hitung min 2 kuadrat itu 4, 8 kuadrat 64, bandingkan dengan 100. Hasilnya adalah 68 dengan 100 itu bagaimana? Ternyata tandanya adalah kurang dari. Berarti nanti titik min 2,8 masih ada di dalam radius yang harus desa harus dikosongkan. Artinya, apakah warga desa Duku yang berada di koordinat min 2,8 turut mengungsi? Jawabannya adalah iya, begitu. Karena apa? Ya nanti kamu jelaskan. Karena min 2,8 masih berada pada radius kurang dari 10 km. Jadi harus mengungsi. Nah, untuk soal PAT dimungkinkan nanti ada soal cerita yang seperti ini juga, tapi mungkin ceritanya berbeda. Tapi intinya sama.
yaitu terkait kedudukan titik terhadap lingkaran. Ceritanya beda, tapi cara ngitungnya ya sama gitu ya. Nah sekarang lanjut ke soal berikutnya, menyelesaikan soal cerita terkait persamaan garis singgung lingkaran. Nah ini nanti ibu tidak bisa memberikan contoh soal ceritanya seperti apa, tapi kurang lebih cara pengerjaannya itu seperti soal ini. Jadi hitung-hitungannya tuh seperti soal ini, yaitu menentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 50 yang sejajar garis min 7x tambah y sama dengan 10. Jadi gimana kamu pinter-pinternya kamu menerjemahkan nanti kalimat-kalimat pada soal cerita menjadi bentuk matematikanya dulu, yang nanti intinya akan mencari persamaan garis singgung lingkaran yang sejajar dengan garis apa gitu ya. Nah, contohnya ini nanti kalau udah jadi kalimat matematis tinggal kita kerjakan saja. Di sini persamaan garis singgung sejajar garis min 7x tambah y sama dengan 10, berarti y-nya sama dengan 7x tambah 10. Ini pindah ruas ya ke sana ya. Berarti M1-nya 7 karena sejajar. Berarti M2-nya sama, yaitu 7. Kemudian kita ingat-ingat persamaan garis singgung lingkaran, yaitu y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat ditambah 1. Menjadi y sama dengan m-nya 7, berarti 7x plus minus r-nya apa? R-nya apakah 50? Ingat, bukan 50, tapi akar dari 50 ya. Akar M-nya 7 kuadrat 49 ditambah 1. Y sama dengan 7x plus minus akar 50 kali akar 50, yaitu 50. Gitu. Soal ini sudah ada ya kemarin ya waktu PTS, dan kalian ketika mengerjakan remedi juga sudah banyak yang betul. Nah besok akan ada soal yang sejenis ini, cuman bentuknya soal cerita. Kemudian nomor selanjutnya yaitu nomor 8, menentukan pernyataan yang benar terkait derajat dan koefisien suatu suku banyak. Jadi nanti tuh diketahui misal seperti ini, suku banyaknya 6x pangkat 7 min 10x kuadrat ditambah 6x, kalian diminta untuk menentukan pernyataan mana yang benar. Misal pernyataannya derajatnya adalah 6 gitu, itu benar apa enggak? Atau konstantanya itu 6x gitu, itu benar apa tidak? Nah, tadi terkait derajatnya itu 6, itu salah ya. Yang betul derajatnya itu adalah 7. 7 itu pangkat tertinggi dari yang ada x-nya. Terus konstantanya 6x, ya salah. Di sini konstanta itu adalah yang tidak berubah-ubah, tidak ada x-nya. Aslinya di sini ada plus 0, berarti konstantanya itu 0. Begitu ya. Besok kamu cermati bentuk suku banyaknya, kemudian kamu bisa menentukan mana pernyataan yang benar dan yang salah. Soal berikutnya yaitu menentukan penyelesaian permasalahan terkait kekongruenan suku banyak. Nah ini contoh soalnya juga sudah pernah ada di LKS yang seperti ini. Di sini bisa PQ, bisa AB juga, bisa RS dan seterusnya gitu ya. Nah diminta untuk menentukan nilai P dikurangi Q. Nah pertama-tama kita harus samakan dulu bentuk yang ada di ruas kiri ini. Ini ruas kiri ya, itu samakan dulu dengan yang ruas kanan sehingga nanti kita bisa mencari tahu P-nya berapa, Q-nya berapa. Caranya bagaimana? Di ruas kanan itu kan penyebutnya adalah x-1, x plus 2. Kita buat yang ruas kiri menjadi penyebutnya sama, yaitu x-1 kalikan x plus 2. Gitu. Ini yang kanan ibu tulis dulu ya, x-1 kali x plus 2. Nah, terus bagian yang atas berarti kan x-1 kali x plus 2 dibagi x-1 dikalikan P, atau gampangannya kali silang aja. Berarti di sini P dikali x plus 2 ditambah Q kali x-1. Gitu ya. Yang ruas kanan di sini 2x. Nah, kita kali-kalikan P dikali x. P kali 2. 2P ditambah Q kali X, Qx tambah Q kali min 1 min Q. Maaf ini kayak A ya, tapi ini Q ya.
X min 1 kali X plus 2. Nah, sekarang bagian yang bawah atau penyebutnya ini sudah sama. Ini ya, ini sudah sama ya, yang bawah nih sudah sama. Jadi tinggal kita samakan yang bagian atas atau pembilangnya. Nah, caranya bagaimana? Ini kita kumpulkan dulu aja. Px sama Qx, terus ditambah 2P dikurangi Q itu nanti harus sama dengan 2X. Ini kita, oh maaf, jangan pakai hitam. Sebelah sini kita buat bentuknya menjadi X nya tuh di luar, sehingga di dalam tinggal P ditambah Q gitu. Terus ditambah, ini jadikan 1, dikurungnya aja biar kita gampang lihatnya. Itu sama dengan 2X. Nah, 2X di sini berarti ini yang nempel sama X kan angka 2. Berarti ini yang nempel sama X itu harus 2. Artinya apa? Bisa kita tulis P ditambah Q itu haruslah 2. Nah, terus yang sebelah sini apa? Nah, ini kan nggak ada, berarti ini tuh plus 0. Di sini plus 0. Artinya nanti 2P min Q itu haruslah 0. Ya. Nah, sekarang kita cari nilai P dan Q-nya. Berhubung ini sudah ada Q min Q, tinggal kita tambahkan. Nah, kalau tandanya berbeda kita tambahkan, kalau tandanya sama min-min atau plus-plus dikurangi gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan P ditambah 2P itu 3P, Q ditambah min Q habis 0, 2 tambah 0 2, berarti P-nya adalah 2/3. Terus Q-nya bagaimana? Ya tinggal kita cari sebelah sini ya. P ditambah Q itu 2. P-nya udah ketemu, 2/3 ditambah Q sama dengan 2, berarti Q-nya 2 dikurangi 2/3. 2 itu bisa dianggap 2/1. Tinggal kita samakan, penyebutnya jadi 1/3. Di sini 2 kali 3 6 dikurangi 1 kali 2 2, sehingga Q-nya adalah 4/3. Ingat yang ditanyakan adalah P dikurangi Q. Jadi kita hitung ya. P dikurangi Q, P-nya 2/3 dikurangi 4/3. Hasilnya adalah min 2/3. Gitu ya. Begitu cara mengerjakan permasalahan terkait kekongruenan atau kesamaan gitu ya. Jadi ruas kiri samakan dengan ruas kanan bentuknya. Berikutnya, menentukan salah satu koefisien suku banyak fx apabila sisa pembagiannya tuh diketahui. Nah, sekarang ada suku banyak fx dibagi x plus 2, sisanya 20. Nilai P-nya berapa? Nah, ini ada dua cara. Bisa kita gunakan cara substitusi, yaitu kalau sisa dari pembagian oleh x plus 2 itu sama saja dengan, oh bentar, spidolnya warna hitam aja. Ulang lagi ya. Kalau pembagian dibagi oleh x plus 2, artinya nanti hasilnya adalah sisanya adalah f min 2. Ini sama dengan kan 0. X plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya min 2. Gitu. Jadi di sini angkanya min 2. F min 2 nanti sisanya pasti 20. Gitu. Dari mana? Dari soal. Nih, sisanya 20. Nah, terus kita substitusikan min 2 ke suku banyaknya. Berarti min 2 dipangkatkan 3 ditambah P kali min 2 dipangkat 2 dikurangi 10 kali min 2 ditambah 5, ini nanti harus sama dengan 20. Min 2 pangkat 3, min 8. Ingat ya, kalau pangkatnya ganjil, ini yang dipangkatkan itu min, berarti nanti hasilnya min. Kalau genap, nanti hasilnya itu positif. Min 2 kuadrat 4, berarti tambah P kali 4, 4P.
min 10 kali min 2 berarti 20 ditambah 5 sama dengan 20. Nah, ini ada 20 di ruas kiri sama ruas kanan, berarti boleh kita coret. Selanjutnya ini ada 4P min 8 sama 5, jadinya min 3 sama dengan, ini udah dicoret berarti 0. 4P nya 3, P nya 3/4. Gitu, ini cara yang pertama dengan mensubstitusikan. Ada cara yang kedua, yaitu dengan Horner, bisa juga. Caranya bagaimana? Tinggal kita buat dulu. Ini ditulis koefisien pangkat tertingginya, yaitu pangkat 3, yaitu koefisiennya itu 1. Terus pangkat 2 koefisiennya P, pangkat 1 koefisiennya min 10, dan konstantanya 5. Setelah itu dibagi oleh min 2. Langsung kita operasikan, 1 turun 1 kali min 2 min 2 ditambah P min 2, gini aja ya. P min 2 kali min 2 min 2P tambah 4 ditambahkan min 10 berarti min 2P min 6 dikalikan min 2 berarti 4P plus 12 gitu. Nah, 5 ditambah 4P plus 12 berarti 4P plus 17. Nah, ini sisanya, padahal di soal sisanya 20, ya berarti 4P ditambah 17 itu 20, berarti 4P nya 20 kurang 17, 3P nya 3/4. Sama ya dengan cara yang tadi. Bisa gunakan salah satu cara, mana yang menurut kamu paling mudah. Selanjutnya nomor 11, menentukan hasil pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk AX min B. Nah, ini harus hati-hati. Pertama-tama kita ingat dulu, kalau pembaginya bentuknya itu AX min B seperti ini, nanti harus nanti hasilnya, ingat-ingat ya, harus dibagi A. Ya, ini tolong kamu ingat-ingat. Langsung saja kita akan gunakan salah satu cara. Sebenarnya yang seperti ini kalau pakai cara Horner. Kalau dengan cara sintetis itu tidak perlu harus dibagi A, langsung aja. Kamu boleh pakai cara susun atau pakai cara Horner. Nah, Ibu di sini akan menggunakan cara Horner. Ibu lebih nyaman mengerjakan dengan cara Horner ya. Kita tulis dulu koefisiennya. Yang pangkat 4 itu 12, pangkat 3-nya nggak ada berarti 0. Nah, ini kamu harus cermat. Kalau nggak ada berarti 0, jangan sampai terlewat nggak ditulis ya yang pangkat 3. Misalnya di soal ini. Terus pangkat 2-nya min 5, berikutnya 3, 5. Ini pangkat tertingginya 4, angkanya harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah pas 5. Kemudian berikutnya dibagi. Dibagi oleh siapa? 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya nanti adalah min setengah. Di sini ditulis min setengah. Langsung kita operasikan. 12 turun. 12 bagi setengah. Min 6. Min 6 tambah 0, min 6. Min 6 kali min setengah berarti 3. 3 dikurangi 5, min 2. Min 2 kali min setengah 1. Ini 4. 4 dikali min setengah itu min 2. Di sini 3. Yang ditanyakan adalah hasil dari pembagian. Berarti nanti ini harus dibagi dengan 2 semuanya. Ininya ya. Ini sisa, ingat-ingat jangan diikutkan. Hasilnya berarti 12 dibagi 2, 6. Pangkatnya berapa? Dimulai dari sini 0, 0, 1, 2, 3. Berarti 6x pangkat 3. Terus min 6x pangkat, sorry, tadi kan harus dibagi 2. Berarti di sini bukan min 6 tapi
3x pangkat 2 terus min 2 bagi 2 min x 4 bagi 2 2. Inilah hasilnya. Ingat ya, kalau pakai cara Horner jangan lupa koefisien-koefisiennya dibagi dengan 2. Kamu boleh coba dengan cara susun, tapi Ibu kali ini tidak akan mencoba ya. Langsung saja kita bahas soal berikutnya, yaitu nomor 12. Menentukan hasil dan sisa pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk kuadrat yang bisa difaktorkan. Nah, ini bisa dengan cara susun. Langsung aja, kalau cara susun tuh sama seperti biasanya ya, yang penting teliti. Sekarang Ibu akan coba dengan cara Horner. Pertama-tama kita kalau menemui soal seperti ini, kita cek dulu ini pembaginya bisa difaktorkan apa tidak. Nah, ternyata bisa difaktorkan. Menjadi kalau dikalikan 2 dijumlahkan 3 ya berarti 1 sama 2. Gini ya, ini faktornya. Sehingga bisa kita gunakan cara Horner. Kita tulis dulu pertama-tama koefisien-koefisiennya, yaitu angka 2, 3, 4, 6, 7. Pertama-tama akan dibagi dulu dengan yang depan aja deh. X plus 1 berarti di sininya min 1. 2 turun, 2 kali min 1 min 2. Di sini 3 dikurangi 2, 1 kali min 1 min 1. 3 kali min 1 min 3. 3 kali min 1 min 3, berarti di sini angka 4. Ini sisa yang pertama. Berikutnya akan dibagi dengan x plus 2, berarti di sininya min 2. 2 turun, 2 kali min 2 min 4. Min 4 tambah 1 min 3. Min 3 kali min 2 6. 6 tambah 3 9. 9 kali min 2 berapa? Min 18 ditambah 3 min 15. Ini adalah yang kedua. Sisa yang kedua ya, Ibu tulis di sini S2. Nah, hasil baginya berarti kita lihat di sini. Hasilnya adalah sama dengan 2x pangkat berapa ya? Dari sini kita hitung 0, 1, 2. Pangkatnya 2 dikurangi 3x ditambah 9. Itu adalah hasilnya. Nah, sisanya apa? Ingat rumusnya. Sisa yang Ibu pilih yang rumusnya kan ada 2. Sisa yang kedua dikali pembagi pertama ditambah sisa yang pertama. Sisa pertama bukan SI, salah nulis. Atau bisa juga pakai rumus yang ini. Kalau sisa yang pertama dikali pembaginya yang kedua ditambahkan sisa yang kedua, sama nanti hasilnya. Kita coba aja. Sisa kedua min 15. Pembagi pertama x plus 1. Sisa yang pertama 4. Kita hitung ya. Min 15x min 15 ditambah 4 sama dengan min 15x min 11. 11 ini sisa yang pertama itu 4. Pembagi yang kedua itu x plus 2. Nih ya, pembagi pertama ini, pembagi kedua ini. Ditambah sisa yang kedua min 15. 4 kali x 4x. Ditambah 4 kali 2 8. Dikurangi 15. Loh, kok beda ya? Ini salahnya di mana ini? Ini salahnya di mana ini ya? Jadi bingung. Masa jadi 4x min berapa ini? Sisa yang pertama dikalikan pembagi yang kedua tambah sisa yang kedua. Loh, harusnya sama nggak sih?
Oh, apa ini nggak boleh pakai cara yang seperti ini ya? Nanti ya kita pikir-pikir lagi ya, atau kita coba cek dengan cara susun yang mana yang benar. Kita hitung dulu ya pakai cara susun buat ngecek. Tadi 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 7 itu akan dibagi dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Mari kita bagi. Pertama-tama ini 2x pangkat 4 dibagi x kuadrat, 2x pangkat 2. Kembalikan lagi hasilnya 2x pangkat 4 ditambah 2 kali 3, 6x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi. Habis, depan habis. 3 dikurangi 6 min 3x pangkat 3. Sebelah sini habis. Ditambah 6x tambah 7. Dibagi lagi dengan x pangkat 2. Berarti di sini min 3x. Kembalikan min 3x pangkat 3 min 9x kuadrat min 6x dikurangi. Maaf ya, kamu geser dulu. Sekarang kita kurangi lagi nih, habis 0. Di sini anggap aja min 0. Min 0x kuadrat ya, ditulis nggak apa-apa. Min 0x kuadrat min 9, berarti 9. 9x kuadrat tambah 12x tambah 7. Terus kita bagi lagi dengan x kuadrat, hasilnya adalah 9. 9 kali x kuadrat, 9x kuadrat, 9 kali 3 27 x. 9 kali 2 18. Kita kurangi 12 kurangi 27 min 15x min 11. Yang ini ya yang betul, yang ini. Apakah ini nggak boleh? Kayaknya boleh, tapi salahnya di sebelah mana ya? Coba kita teliti lagi ya. S1 sisa pertama tuh 4. Pembagian kedua itu x plus 2, betul ini. Ditambah sisa yang kedua 4x. Atau lebih amannya kita gunakan rumus yang ini ya. Nanti ibu pikirkan lagi kenapa itu bisa salah. Apa memang nggak boleh? Itu ibu juga lupa.